Oke, halo semuanya, dengan saya di sini Akbariansyah. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan membahas mengenai HTML dan CSS, dan ini adalah tugas mata kuliah pemrograman web dasar. Nah, jadi kita langsung aja pindahin layarnya. Oke. VS Code. Nah, seperti ini. Jadi ada tugas kan. Oke, aku bikin aja di sini tugas 2. Oke, karena di sini kita bakal membahas cuman HTML dan CSS, ibarat kata gimana menghubungkan si CSS ke HTML. Jadi itu ada 3 cara ya. Oke, kita bikin dulu file yang lain, misalnya HTML. Nah, ini di close. Nah, jadi HTML. Nah, jadi ada 2 ya. Jadi ada 3 ya. Pertama inline, kedua itu internal, ketiga eksternal ya, eksternal. Nah, jadi ketiga hal ini eksternal. Oke. Nah, tutup mantap. Nah, jadi kita bakal membahas inline dulu. Berarti di sini inline. Oke. Jadi inline itu apa? Oke. Ini kita hidupin aja live reviewnya. Nah, semisal gini, kan HTML itu kan cuman sekedar apa doang kan. Misalnya aku mau Crayon Shinchan. Nah, ini termasuk anime favorit aku sih. Dan kalau kalian tahu, aku juga punya ininya, gantungan kuncinya. Jadi baru aja aku beli sih. Oke. Maaf agak apa dikit. Nah, jadi di sini kan ibarat kata kan cuman struktur dasarnya, kerangkanya doang, dan ini flat aja kan, biasa aja hitam, dan kita tunggu nggak bisa ngasih styling. Nah, itulah HTML. Nah, kalau CSS ini, nah jadi kalau kita misalnya mau poles warna apa di background apa di H1 ini ataupun tag lainnya, nanti itu bisa. Jadi sebagai contoh ini adalah inline ya. Jadi inline itu adalah kita memberikan sebuah CSS di dalam tagnya secara langsung seperti ini. Nah, style apa gitu. Misalnya color, aku mau color brown misalnya, tuh warna coklat ya kan. Nah, berubah deh jadi warna coklat. Atau mungkin aku mau font size, aku mau misalnya 100 pixel. Oke, ini 100 pixel lah, gede kali kan. Nah, kita bisa memanipulasi atau mendesain sebuah HTML-nya yang flat seperti tadi hingga seperti ini. Nah, itulah kegunaan CSS. Jadi ya nggak boring gitu kan. Oke, ini untuk inline. Sebelum kita lanjut ke internal, ada yang pengen aku bahas. Jadi untuk warna itu ada beberapa. Oke, ada beberapa ya. Nah, jadi pertama RGB, kedua HSL, ketiga hex, keempat dia lebih ke warna spesifik. Oke, jadi RGB itu apa? Kita masuk ke sini dulu. RGB itu artinya adalah red, green, blue. Oke. HSL ini apa? Hue, saturation, sama lightness kalau nggak salah, kecerahan. Ini hex dia itu yang pagar, misalnya FFFFF. Nah, ini misalnya ya ada berapa? 6 atau 6 ya kalau nggak salah. Nah, 6. Nanti kita cari tahu lagi lebih dalam. Ini aku warna spesifik itu seperti yang di atas tadi, ada brown, terus ada red, ada tomato, ada blue, dan segala macam. Dia lebih spesifik gitu. Oke, jadi red, green, blue. Oke, semisal nih aku mau ganti jadi RGB. Oke, biar lebih enak ini. Oke, otomatis dah. Nah, jadi RGB itu ini kan, nilai merahnya tuh berapa, greennya berapa, terus bluenya itu berapa. Nah, kalau di Visual Studio Code itu udah ada gini, jadi udah enak, kita tinggal ngapainnya, mau kayak mana, mau warna apa gitu. Nah, ini nggak perlu kita atur manual lagi. Misalnya 100 nih, terus ini 255,
dan segala macam. Jadi kita nggak perlu lagi gitu, tinggal di geser-geser aja. Nah, kemudian ada HSL Hue Saturation Lightness. Nah, sebagai contoh di sini misalnya aku masukin nilainya ini. HSL gimana? Coba ya. HSL syntax depth color ya. Buat color. Misalnya Hue-nya tuh ini persen ya. Persen apa gimana? Sabar ya. Value gini aja. Ya, dia untuk Hue-nya itu nilai biasa dan sisanya itu persen. Nah, seperti inilah. Oke. Aku kurang paham sih di bagian HSL ini, tapi sejauh ini dia begini. Nah, jadi Hue-nya itu berapa nilainya, saturation berapa, dan tingkat kecerahannya itu berapa gitu. Nah, kemudian ada hex. Hex ini termasuk standar industri sekarang ya. Jadi hex itu bisa pagar misalnya FFFFF. Oke, ini untuk warna putih, bisa juga warna lainnya. Nah, jadi ini adalah sebuah heksadesimal. Jadi ada 0 sampai 9 dan A sampai F. Nah, inilah dia. Ini hex. Ini standar industri sekarang nih. Nah, jadi mau pilih apa? Ini kan harusnya cyan kan, atau si blue atau apa ini. Nah, ya setahuku ini cyan. Biru muda gitulah kan, kayak biru teal. Sorry, teal. Nah, ini warna teal. Nah, inilah dia hex. Nah, ini standar industri sekarang. Ya kalau warna spesifik ya seperti tadi, misalnya ini kubah nih, tomato tuh, ini warna tomat kan. Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi, dia itu RGBA, HSLA. Nah, ini apa? Hex kayaknya nggak ada deh. Nah, ini apa? Jadi RGBA itu dia selain mengatur buat red, green, blue, dan ini alpha itu ibarat kata tingkat kepadatannya gitu. Misalnya nih mau red, misalnya ini red, aku atur dulu, terus kita tambahin di belakangnya 100% RGBA. Nah, ini dia RGBA ya. Nah, jadi dia bakalan tingkat opasitasnya. Kalau bagi yang tahu tuh opasitas kayak tingkat ininya. Nah, kita lihat nih. Kalau dia 0 ya transparan. Kalau dia sekian misalnya, itu agak nampak sedikit tuh. Nah, inilah dia, ibarat kata dia opasitasnya gitu. Jadi tingkat ketebalannya gitu. Nah, HSLA begitu juga tadi. Jadi nanti di belakangnya ada alpha. Nah, alpha. Nah, katanya. Nah, oke, untuk sejauh ini itu untuk bagian color, dan kita bakalan masuk ke internal bahasa apa? Oh, background ya. Oke. Nah, internalnya ini kan di dalam apa kan, inline kan. Nah, kita bikin file baru aja biar lebih enak. HTML5 ini internal. Terus semisal nih, ini yang gampang-gampang aja dan ini yang basic ya. Jadi semisal di sini aku punya div aja deh, div gini aja div titik card misalnya. Oke, terus ada satu misalnya internal CSS. Jadi internal CSS itu adalah CSS-nya berada di dalam file HTML. Beda tadi ya. Tadi kalau tadi itu dia di dalam tag-nya, kalau ini dia di dalam filenya atau di dalam head. Biasanya itu di dalam head. Kalau di bawah atau di selain head dia bisa, cuman itu bukan best practice-nya. Jadi biasanya best practice-nya itu di sini. Style apa misalnya. Oke, misalnya ini div class card. Misalnya ini kan card. Oh, sorry. Titik card apa?
misalnya aku mau nambahin itu kayak background biar kita nampak background color, misalnya aquamarine. Nah ini untuk aquamarine, atau background image. Nah sebentar aku pilih dulu image-nya, aku tarik di sini biar enak. Image-nya semisal ini aja deh ya, biar enak. Oke, biar gampang aja. Nah kita juga bisa ganti background image, biasanya itu URL terus free render png. Nah ini, dan kita bisa juga ngatur seperti apa namanya, background position, ini bentuk posisi, background image, position, repeat, size, clip, bla bla bla, blend, banyak. Dan ini kalau kita ulik satu-satu ini bakalan lama. Jadi semisal di sini position misalnya berada di tengah, center. Nah ini kan nggak nampak nih. Oke, bagaimana kalau begini, kita ganti jadi body aja ya biar kelihatan. Oke, ini center. Ini biasanya ada tuh background position, dia apa ya, aku terbiasa pakai ini framework, jadi agak lupa sedikit. Ini top untuk atas, inherit, center, apa ya, ini buat ngatur ininya ukurannya. Terus repeat buat ngulangin, position, blend, bukan ini, repeat, size, position, X, attachment. Oke, ini konten misalnya ini, atau mungkin misalnya cover. Ini dia. Dan banyak properti lainnya yang bisa digunain. Selain ini dua apa? Cover, content, auto. Oke. Nah sejauh ini begini untuk background, jadi bisa kita masukin gambar, terus ngatur posisinya gimana, apa ke left, dia ke kiri, atau right, ke kanan, atau misalnya dia mau masukin misalnya berapa pixel apanya. Oke. Nah misalnya kan center, terus aku mau ngubah begini untuk ukurannya, misal aku mau 10 pixel. Oke, ini kecil banget kan. Oke, nggak usah deh, 100 saja. 100 masih apa, misalnya 1080. Oke, kemudian nih 720. Nah, bisa kita atur dan dia bakalan nge-repeat ininya, dia bakal nge-repeat ini karena kan kita pakai di body. Kalau di cut tadi cuma satu dan itu nggak ada repeatnya. Kalau misalnya mau pakai repeat ya pakailah background repeat tadi, background repeat. Nah, pakailah background repeat tadi lah, misalnya mau diulangi seberapa banyak gitu. Nah, repeat X, repeat Y, round, space atau apa gitu. Oke, banyak propertiesnya. Oke, kemudian sejauh ini udah paham lah ya. Jadi ini adalah namanya selektor. Oke, oh ya, kita bahas itu dulu ya. Jadi ini kita hapus aja kali biar kelihatan. Nah jadi ini namanya selektor, ini kelas selektor. Terus ada hashtag, biasanya itu untuk ID, dan misalnya cards pakai S biar dingin. Dan seperti tadi yang ada body itu adalah general atau universal. Jadi misalnya ini langsung tagnya yang disebut, atau nanti misalnya tag div. Nah kalau banyak div berarti itulah yang bakal ke select. Nah terus ada juga yang seperti ini kan div, dia paling nge-select ini kan. Nah tapi ada cara biar dia nge-select dalamnya gitu, lebih spesifik. Div apa dalamnya, terus apakah di dalamnya itu ada kelas, misalnya cards ss. Nah apakah seperti ini bisa kita coba. Kelas cards, oke, internal CSS. Misalnya di sini aku mau color
dulu aja deh, yang gampang-gampang aja dulu. Card. Oke. Bentar. Text, decoration, shadow, indent, wrap, banyak banget nih. Misal aku mau kayak overflow apa wrap atau apa, font weight ketebalannya aja lah ya, 700 cards 1 ini dapat ya, dapat cards. Oke, berarti dia gini, sorry, ini dia. Berarti div, dalam div ini kan ke select ini, kemudian dia bakalan cari lagi apakah di dalam itu ada titik class, cards gitu kan, s-nya ada 2. Oke, kalau misalnya H1 bisa nggak? Oke, bisa. Nah, tapi kalau misalnya seperti tadi ada sedikit apa, cards, nah seperti ini nggak bisa karena kan udah ke select H1, ngapain ini lagi, kenapa nggak gini aja gitu. Nah jadi dia bakal nge-select ini, nanti ada tuh namanya sistem kayak parents, terus ada child, nah gitu, dan nanti bakalan dipelajarin, tapi ini untuk yang dasar-dasarnya aja dulu untuk cara ngehubungin ya. Oke. Jadi ini dia, ini namanya selektor. Sebenarnya banyak, ada atribut, nanti dia ada gini, ada apa itu banyak. Itu nanti mungkin di video selanjutnya bakal dibahas. Oke, selanjutnya yang kedua apa tuh? Yang ketiga border. Oke, pakai external CSS. Oke. Kita bikin aja sini external.html HTML5. Sini eksternal. Oke, semisal di sini aku punya div card. Oke. Lalu di sini aku punya yang namanya itu style.css. Kemudian save eksternal. Oke, cakep ya. Nah, external.html bla bla bla. Misalnya di sini ada satu rayon Shinchan. Oke. Terus di style.css inilah kita apa. Nah, jadi karena di sini dia card, terus aku kasih aja kelas text. Nah, oke. Jadi ini kita bahas border ya. Nanti kita bakal memberikan border di sini. Ini pembungkusnya, ibarat kata div ini dia itu division kalau nggak salah kepanjangannya. Itu bakal membungkus isi dalamnya itu apa? H1. Oke, sebagai contoh aku bakal memberikan apa ya? Nah, inilah TWS ku. Jadi ini div yang di tangan aku ini, yang kotak ini div. Terus H1-nya itu ini di dalamnya. Ini dia sistem ngebungkus gitu atau parenting. Ini parentnya, di sini childnya, nah nanti begitu juga di bawahnya boom. Nah, untuk pemula biasanya bakalan rumit dan biasanya gak bakal rapi, jadi biasain kalau ngoding itu rapi begini. Pembukanya itu di atas, penutupnya itu di bawah. Kalau misalnya dia satu apa gini doang, single apa gini, berarti pakai aja. Kalau misalnya dia membungkus berapa banyak, desain seperti ini. Oke, kita lanjut. Jadi kita bakal memberikan sebuah border yang dibahas. Oke, ini card. Oke, border. Nah, border ini dia bakal memberikan garis hitam, misalnya 1 pixel, aku mau 1 pixel.
border enggak? 2 pixel ini border, aku lupa. Border radius color bottom top spacing. Oh, border dia kayak gini kalau nggak salah. 2px 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 2px. Aku agak sedikit lupaan sih. Oh, ya, sorry, masukin apa warnanya? Black, solid. Nah, ini dia. Nah, kalau tadi yang kayak 2px itu coba ya. Oh, di padding deh, sorry, saya lupa. Karena 4 pixel. Nah, jadi ketebalan itu 4 pixel. Nah, ini adalah border. Kita bisa juga menambahkan seperti radius, border radius. Nah, seperti yang aku bilang tadi bisa seperti ini, atau mungkin kita bikin seperti ini. Nah, jadi dia itu mulainya itu dari kiri atas, kanan, ini kiri atas, kanan, habis itu kanan bawah, habis itu kiri bawah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya mau kita buat ke 4 sisi, ya tinggal sesuaikan aja ke 4 sisinya. Nah, seperti ini tuh. Nah, ini dia radius, dia memberikan biar nggak runcing kali gitu lah. Oke, habis apa lagi? Color ya, ini warna aquamarine. Nah, kita juga bisa memberikan di sini. Nah, misalnya kita nggak mau di sini kan, kita ulang di sini. Kalau aku solid nggak bisa, kenapa nih? Karena buat ininya itu ada solid, ada dotted kalau nggak salah, garis-garis. Oke, habis itu apa lagi? Aku lupa, pokoknya itu aja dulu ya. Solid misalnya nih. Nah, oke, black, hitam. Kemudian ada banyak lagi, widthnya berapa, terus stylenya gimana. Stylenya itu tadi ya solid atau apa. Oke, bla bla bla, ini banyak. Kalau kita bahas satu-satu itu nggak bakal sempet. Nah, jadi ini adalah border ya. Oke, karena di sini mungkin materinya sedikit dan boring ya, aku bakal nyoba ngoding tipis-tipis buat mempercantik suatu halaman, misalnya di sini. Oke, misalnya card, ada div card. Oke, dalamnya itu misalnya aku mau satu, terus ada H1, terus ada paragrafnya, misalnya lorem 20 aja. Oke, cukup. Oke, bum. Tuh. Jadi coba kita tambahin style agak cakepan dikit. Aku di sini pakai inline aja ya, dan lebih enak. Style card titik card. Nah, mau apa? Card. Semisal background color pakai X saja, FF. Semisal aku mau warna yang agak kuningan dikit, bisa ada. Oke, misal ini ya. Oke, ini udah cakep. Background color, aku mau ngasih agak spacing dikit, margin 2 pixel. Padding coy, margin ini ya. Padding biar nggak apa. Yaudah, margin 2, terus paddingnya tuh 2. Oke, biar nggak berjarak atas bawah ya. Oke, apa lanjut, kemudian pasang border 1 pixel
solid black, kemudian border radius 20 pixel, kegigit nggak? Oke, kegigit. Oke. Apa lagi enaknya tambah ya? Oke, semisal shadow, shadow gimana? Nah ya, kayak gini udah oke. Warnanya juga udah pas. Terus aku misalnya mau tambahin untuk shadow soalnya. Oke. Aku nggak terbiasa ngoding di native CSS gini sih. Biasa pakai apa? Oke, marginnya kedekatan kali. Oke, kasih aja 10 pixel biar nggak deket ya. Oke, terus di sini kan ada teksnya satu, misalnya kelas itu judul lah, judul titik judul. Aku mau misalnya font family pakai Times New Roman, terus karena terus aku mau tambahin font weight-nya itu agak tebal, bold, titik judul H1. Oh ya, H1 nggak ada. Aqua welek sih. Coba yang warna yang sesuai karena dia gelap, berarti terangnya nggak cocok. Putih lebih nggak cocok, nanti gelap ya, karena gelap dimasuknya warna apa ya? Coba ini aku ubah dulu jadi warna yang agak light gitu deh. Oh, ini bisa untuk gelap. Warna gelap deh. Oke. Oh, ini sorry. Nah, oke, cakep ya. Oke, mungkin gini aja, pun bingung mau nambahin apa lagi. Dan ya, ini dia antara gabungan tadi, terus ada color, ada border, terus ada background color nih, dia spesial background, dia background yang ini belakangnya. Dan kita bisa nambahin di sini selektor universal, misalnya background image URL freelance. Nah ini, dan itu dia. Oke, jadi videonya juga udah 28 menit dan penjelasanku juga udah cukup panjang ya. Oke, dan mungkin itu aja untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. Mana nih cowok, nampak aku kursornya? Oh ini.